Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagus Zaki Indrawan dengan NIM 221080 Nah, di sini saya akan membahas tentang off the job training. Nah, apa itu off the job training? Nah, off the job training itu metode pelatihan di mana karyawan atau pekerja mempelajari peran pekerjaan dan keterampilan mereka di luar tempat kerja sebenarnya. Nah, pelatihan ini dilakukan di lokasi terpisah dari lingkungan kerja sehari-hari, seperti pusat pelatihan, hotel, atau ruang kelas. Nah, di sini ada 9 metode nih, metode of the job training. Yang pertama itu lecture, kuliah atau ceramah. Yang kedua discussion atau diskusi. Yang ketiga case study atau studi kasus. Yang keempat ada case incident atau kasus insiden. Yang kelima behavior modeling atau pelatihan pemodelan perilaku. Yang keenam ada role play atau yang bisa disebut dengan bermain peran. Lalu yang ketujuh simulation atau simulasi. Yang ke-8 ada games atau permainan. Yang ke-9 ada action learning atau pembelajaran tindakan. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas tentang lektur atau kuliah atau ceramah. Nah, lektur ini menyampaikan materi yang akan dipelajari kepada peserta pelatihan. Nah, teknik ini bertujuan memastikan peserta dapat menerima dan memahami materi dengan baik serta menciptakan suasana pelatihan yang interaktif dan efektif. Nah, hal ini dilakukan dengan cara menguasai materi menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Terus juga melibatkan peserta secara aktif melalui tanya jawab atau diskusi dan memanfaatkan alat bantu seperti presentasi atau media visual. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu discussion atau diskusi. Nah, diskusi itu komunikasi dua arah antara pelatih dan peserta pelatihan, serta antar peserta pelatihan. Lalu, komunikasi ini dua arah dalam pelatihan adalah interaksi timbal balik antara pelatih dan peserta pelatihan, serta antar pelatih sendiri di mana kedua belah pihak saling bertukar informasi dan memberikan umpan balik. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih dinamis serta interaktif, meningkatkan keterlibatan peserta, lalu pemahaman materi, serta menciptakan suasana pelatihan yang inklusif dan efektif. Komunikasi dua arah juga membantu pelatih menyesuaikan metode pelatihan sesuai kebutuhan peserta sehingga hasil pembelajaran yang optimal. Selanjutnya nomor 3 itu ada case study atau studi kasus. Nah, di sini peserta pelatihan berdiskusi, menganalisis, dan memecahkan masalah berdasarkan situasi yang nyata dengan menggunakan metode diskusi. Metode ini mendorong peserta untuk aktif bertukar pendapat, mengemukakan ide, serta bekerja sama mencari solusi atau atas masalah yang diberikan. Nah, pendekatan ini juga membantu peserta mengasah keterampilan berpikir kritis serta kemampuan menyelesaikan masalah secara praktis dan sekaligus meningkatkan keterlibatan dan pemahaman materi pelatihan secara mendalam. Terus yang selanjutnya nomor 4 ada case incident atau kasus insiden. Nah, di sini tuh kasus insiden itu suatu masalah, konsep atau isu disajikan untuk dianalisis. Nah, analisis ini membantu mengidentifikasi perbedaan antara kompetensi yang ada dan yang diharapkan sehingga pelatihan dapat dirancang untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan meningkatkan kinerja peserta pelatihan secara efektif. Selanjutnya, untuk nomor 5, di sini ada behavior modeling atau bahasa Indonesia itu pelatihan permodelan perilaku. Nah, pelatihan pemodelan perilaku itu peserta pelatihan mengamati model yang melakukan tugas dan kemudian mencoba meniru perilaku yang diamati menggunakan metode pelatihan disebut behavior modeling atau pelatihan pemodelan perilaku. Nah, metode ini yang melibatkan 4 tahapan utama. Yang pertama ada perhatian atau peserta memperhatikan model yang diterampilkan. Terus juga ada retensi, peserta mengingat perilaku model tersebut. Lalu ada produksi, peserta mencoba meniru perilaku yang diamati, serta motivasi atau peserta termotivasi untuk meniru perilaku karena mendapat penguat atau manfaat. Nah, teknik ini yang efektif untuk mengajarkan keterampilan baru dan mengubah perilaku peserta pelatihan melalui contoh yang jelas dari model tersebut. Lalu nomor 6 ada role play, ada bermain peran. Nah, bermain peran atau role play ini peserta pelatihan mempraktikkan perilaku
Perilaku baru di lingkungan yang aman, artinya mereka akan mencoba atau mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan yang baru dipelajari dalam situasi atau kondisi yang mendukung, terlindung dari risiko dan gangguan. Nah, lingkungan yang aman ini yang menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar, serta bereksperimen tanpa takut gagal atau mengalami tekanan yang merugikan. Nah, hal ini sangat penting agar perubahan perilaku yang diharapkan bisa terjadi dengan efektif dan peserta merasa nyaman dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ini yang ketujuh. Yang ketujuh adalah simulation atau simulasi. Nah, simulasi ini yang model operasinya dari peristiwa fisik atau sosial yang dirancang untuk mempresentasikan realitas. Nah, untuk model ini representasi atau gambaran sistem proses atau fenomena yang ada di dunia nyata, baik secara fisik maupun sosial. Nah, untuk tujuannya itu adalah untuk memudahkan pemahaman, analisis, atau diprediksi terhadap kondisi sebenarnya dengan cara menyederhanakan dan meniru aspek-aspek penting dari realitas tersebut. Dalam konteks pelatihan atau pembelajaran, model ini dapat digunakan untuk mensimulasikan situasi nyata, sehingga peserta dapat belajar dan peserta dapat belajar dan berlatih dalam kondisi yang aman dan terkontrol sebelum menghadapi situasi yang asli. Nah, dengan demikian, model operasi berfungsi sebagai alat perantara yang menggambarkan realitas agar bisa dipelajari dan dipraktikkan dengan efektif. Yang ke-8 adalah games atau permainan. Nah, permainan atau games kompetisi terstruktur yang memungkinkan karyawan mempelajari keterampilan tertentu yang disebut program pelatihan kompetitif atau pelatihan berbasis kompetisi. Nah, untuk program ini dirancang dengan aturan dan tujuan yang jelas, di mana karyawan berpartisipasi dalam kegiatan yang menantang dan bersaing secara sehat untuk mengasah kemampuan mereka. Yang melalui kompetisi ini, peserta didorong untuk belajar secara aktif dan praktis, meningkatkan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Pendekatan ini yang efektif karena memotivasi karyawan untuk berinovasi, kerjasama, serta berkontribusi lebih maksimal dalam lingkungan yang terstruktur, yang terukur, dan mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir sini ada action learning atau pembelajaran tindakan. Nah, action learning itu peserta pelatihan mempelajari dan memecahkan masalah dunia nyata secara tanggung jawab atas solusi melalui metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Nah, dalam metode ini, peserta diberikan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata atau pekerjaan mereka dan didorong untuk berpikir kritis, menganalisis, serta kolaborasi mencari solusi yang efektif. Untuk peserta ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga proses pencarian solusi, sehingga mereka mengembangkan keterampilan pemecahan masalah inisiatif dan tanggung jawab atas solusi yang ditemukan. Nah, pendekatan ini membantu membangun kemandirian dan kesiapan menghadapi tantangan nyata di lingkungan kerja atau sosial. Nah, itu dia yang saya bahas tentang off the job. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.